Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya mahasiswa semuanya dengan mata kuliah farmakologi bersama saya Heri Prastio. Bagaimana keadaan kalian pagi hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat dan semoga masih tetap semangat ya menjalani aktivitas belajar di rumah. Baik, topik kita hari ini tentang pemberian obat intrakutan ya atau intradermal ya. Nah, perlu saudara ketahui ya, kalau saudara membuat dalam aktivitas ya, dalam aktivitas kegiatan di rumah sakit nanti ya, menjalankan praktek klinik keperawatan misalnya ya, kalau salah satunya adalah Anda akan melakukan injeksi ya, bahwa tindakan injeksi ya itu sebenarnya adalah merupakan tindakan delegasi yang diberikan oleh dokter ya, melimpahkan wewenangnya sejumlah tugas kepada perawat ya, salah satunya adalah injeksi ya, itu yang harus dilakukan kepada pasien ya. Tindakan delegasi injeksi ini ya, ini berdasarkan ada undang-undangnya ya, undang-undang pasal 32 ya, Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Jadi kalau Anda melakukan injeksi ya kepada pasien, itu ada tindakan limpahan tugas dari dokter ya kepada perawat ya, yang bersifat delegatif dan mandat ya. Ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, injeksi itu sebagai tugas yang didelegasikan atau delegatif kepada perawat, artinya apa? Harus disertai pelimpahan tanggung jawab ya. Jadi tindakan delegasi yang dilakukan oleh perawat ya, itu bisa dalam hal pemeriksaan tanda-tanda vital misalnya ya, tindakan medis misalnya mengambil darah untuk pemeriksaan laboratorium ya. Yang akan kita bahas adalah injeksi hari ini ya. Kalau Anda nanti melakukan infus, pemasangan kateter ya, itu semua adalah tindakan delegatif, termasuk ketika saudara memberikan informasi tentang penyakit yang diderita oleh pasien ya, dan imunisasi atau vaksin ya. Dalam keadaan pandemi sekarang adalah vaksin ya, vaksin COVID itu ada tindakan delegatif sebetulnya, dan kenyataannya banyak perawat yang melakukan tindakan tersebut ya. Kemudian injeksi itu juga merupakan tugas mandat ya, tugas mandat dari seorang perawat, yaitu apa? Tugas-tugas yang bersifat mandat itu bisa dilakukan oleh perawat jika ya ada pernyataan lisan ya, misalnya dari dokter, pernyataan lisan dan tertulis dari seorang dokter yang bertanggung jawab ya untuk memberikan injeksi ya kepada seorang pasien. Nah, injeksi itu apa ya? Injeksi yaitu tindakan medis yang paling sering ya didelegasikan oleh dokter ya selama praktek klinik di rumah sakit ya, di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu adalah tugas mandat, itu harus ada pernyataan lisan dan tertulis. Oke, seperti itu. Nah, kalau Anda akan memberikan injeksi kepada seorang pasien ya, tujuannya itu apa? Berarti Anda akan memasukkan obat ke dalam tubuh pasien atau penderita. Nah, obat itu diberikan ya secara injeksi ya apabila ya dibutuhkan kerja obat yang kuat. Ya, kalau oral yang kemarin sudah kita bahas ya, itu kan cara kerjanya itu lambat. Nah, kalau injeksi itu kuat, cepat dan lengkap. Nah, jadi kalau dibutuhkan kerja obat yang kuat, cepat dan lengkap ya, berarti harus diberikan cara injeksi. Kemudian dalam injeksi ya, absorpsi obat itu ya, kalau dengan oral itu terganggu oleh makanan ya atau asam lambung, kalau injeksi itu tidak ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak dapat diberikan secara oral ya, jadi harus diberikan injeksi misalnya seperti itu ya. Itu ada tujuannya. Tujuan berikutnya ya, obat yang tidak diabsorpsi oleh usus ya, jadi itu tidak harus diabsorpsi oleh usus, berarti sebaiknya diberikan dengan injeksi. Nah, injeksi itu juga diberikan apa? Bila pasiennya tidak kooperatif
ya, tidak disuruh minum obat dia tidak kooperatif. Ada gangguan kesadaran ya, pasien tidak sadar ya, kan nggak mungkin diberikan obat secara oral, jadi harus injeksi ya. Tindakan operasi, nggak mungkin pasien untuk mau operasi disuruh minum obat dulu ya, misalnya ya, biar dia nanti dia anestesinya per oral, nggak ada. Jadi anestesinya itu diberikan melalui tindakan injeksi ya. Untuk tindakan operasi itu melalui tindakan injeksi untuk memberikan anestesi. Jadi obat harus dikonsentrasikan dalam area tertentu dalam tubuh. Ini ketika diberikan ya, berapa cc misalnya ya, 1 cc ya, 2,5 cc, berapa itu dokter yang menentukan berapa dosisnya. Nah, perlu saudara ketahui bahwa ada kelemahan di dalam injeksi ya, bahwa ketika Anda melakukan injeksi kepada pasien itu biayanya lebih mahal ya. Jadi harus diperhatikan itu ya. Dan injeksi itu ada rasa sakit yang ditimbulkan. Jadi ada satu hal yang perlu saudara katakan jujur kepada pasien. Jadi kalau mau memberikan injeksi kepada pasien, katakan bahwa ini nanti akan disuntik dan sakit, walaupun hanya sedikit ya, sakitnya sedikit, sebentar saja ya, seperti itu. Jadi harus jujur, jangan mengatakan oh disuntik nggak sakit, itu berarti bohong kan gitu ya. Ya, sulit dilakukan oleh pasien sendiri, jadi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan ya. Nah, perlu diingat bahwa injeksi itu mengandung resiko ya, resiko infeksi ya. Jadi apabila tindakannya tidak menggunakan prinsip aseptik ya, jadi harus dicuci hamakan dulu dengan kapas alkohol ya, untuk tempat yang akan dilakukan tindakan injeksi. Nah, dalam injeksi itu ada risiko terjadi kerusakan pada pembuluh darah dan saraf ya, jika tempat pemilihan injeksinya tidak tepat ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati. Kemudian ada komplikasi atau efek samping yang mungkin timbul. Kenapa? Karena efek kerja obatnya itu lebih cepat. Jadi kemungkinan ada efek samping atau komplikasi yang timbul dari tindakan injeksi yang akan saudara berikan ya, dibandingkan dengan apa ketika Anda memberikan obat secara oral ya. Jadi ingat itu kelemahan injeksi. Nah, tadi topik kita hari ini adalah akan membahas tentang injeksi intrakutan ya, atau intradermal ya. Itu suatu tindakan ya yang memberikan proses penyembuhan penyakit melalui suntikan ke dalam jaringan atau intradermis ini ya. Ini kulit ya, dermis, intradermis di bawahnya ya, ke dalam jaringan kulit ya, ini seperti ini ya. Oke, kalau ini kan muscle berarti IM ya. Di bawah dermis ini ada subkutan ya. Ini kalau nanti topik berikutnya tentang injeksi subkutan. Nah, ini intrakutan ya. Nah, ini intradermis atau intrakutan ya, memasukkan obat ke dalam jaringan kulit yang peka. Ini kulit atau dermis ya, sampai timbul gelembung seperti ini, benjolan ya, kecil. Nah, berapa sudutnya ya? Ada yang mengatakan 10 sampai 15, ada yang 20 gitu ya. Ya, tapi ini adalah 10 sampai 15 sudutnya, oke. Jadi injeksi intrakutan ini absorpsinya terbatas ya, penggunaannya biasanya untuk obat-obat yang aksinya itu lokal ya, bersifat lokal dan obat untuk menguji sensitivitas dari suatu obat ya terhadap mikroorganisme. Ini sudut pemberiannya ya. Intrakutan 10-15 ya. Seperti itu. Ini ada kalau subkutan ya 45, intramuskuler ya 90, intravena ya 25. Intravena itu ini intravena ya, pembuluh darah, oke, vena seperti itu. Nah, injeksi intrakutan ini ya, pemberian obatnya pada lapisan dermal ya, tepat di bawah epidermis ya. Nah, biasanya dalam jumlah kecil ya dosisnya ya, 0,1 ml ini hanya untuk uji alergi ya, atau untuk menguji penapisan tuberkulosis ya. Nah, ini digunakan injeksi intrakutan. Nah, tujuannya apa? Ya, biar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat ya. Jadi dites dulu apakah pasiennya alergi terhadap penggunaan antibiotika misalnya
ya, untuk membantu menegakkan diagnosa ya pasien itu benar-benar TB enggak, gitu ya. Untuk menghindari efek samping alergi obat, ini namanya skin test ya, skin test ya. Ini sampai dengan timbul ini benjolan ini ya, suntikan ya 0,1 cc tadi ya, mililiter ya, kemudian kita suntikan di bawah ya, kulit ya, seperti itu ya. Ini untuk tes alergi terhadap obat-obat tertentu ya, pemberian vaksinasi misalnya ya, alergi atau tidak, seperti itu. Jadi kalau Anda memberikan injeksi, harus ditanya dulu pasiennya pernah mempunyai riwayat alergi atau tidak gitu ya, itu harus diingat itu. Nah, biasanya ya yang dilakukan injeksi intrakutan itu pada lengan kiri bawah bagian dalam ya, lengan kiri bawah bagian dalam. Nah, kalau kita ukur ya dari lengan bawah itu sepertiga ya, dari lekukan siku ya. Nah, kalau dari pergelangan tangan itu 2/3 ya, pada kulit yang sehat ya, ya tidak ada peredaran darah di situ. Oke. Nah, kalau di atas lengan itu ya, itu berarti 3 jari di bawah sendi bahu. Nah, ini 3 jari di bawah sendi bahu ya, tepatnya di daerah musculus deltoid. Oke, seperti itu ya. Ini untuk lokasi injeksi intrakutan. Nah, indikasinya apa ya? Indikasinya untuk ini tuberculosis skin test ya, pasien untuk membutuhkan tes alergi ya, pasien yang akan dilakukan vaksin misalnya, menegakkan diagnosa penyakit ya, apakah pasien TB atau tidak. Nah, sebelum memasukkan obat ya, kalau kita curiga atau pasien ditanya apakah bapak atau ibu pernah alergi terhadap obat tertentu, pasiennya ragu-ragu gitu ya, oh saya nggak ingat gitu ya, saya lupa gitu ya, berarti sebaiknya Anda lakukan dulu skin test ya sebelum memasukkan obat tersebut ya, terutama obat-obat dari golongan antibiotika ya. Ingat, dalam Anda memberikan injeksi intrakutan ini ada kontraindikasinya ya. Ketika Anda menemukan pasien mengalami infeksi pada kulit yang akan dilakukan injeksi ya, ini misalnya ada ruam ya, ada kulit terluka ya, ini tidak boleh dilakukan. Atau pasien sudah dilakukan skin test, dilakukan lagi, ini nggak boleh ya. Jadi harus diingat itu kontraindikasi ya. Jadi harus pada kulit yang sehat ya, seperti itu. Apa yang harus dipersiapkan oleh perawat ya ketika Anda memberikan injeksi intrakutan ya? Yakinkan bahwa instruksi yang diberikan dokter ya tentang obat yang harus diberikan kepada pasien itu dalam rekam medik pasien itu harus jelas ya. Nah, kalau nggak jelas gimana caranya? Berarti Anda bisa bertanya kepada perawat yang lebih senior di situ, atau Anda tanya langsung kepada dokter yang meresepkan ya. Kalau nggak jelas jangan ngarang gitu ya, jadi harus betul-betul jelas ya instruksinya. Kemudian identifikasi dan persiapan pasien, cek kembali apakah benar pasiennya ya, benar obatnya ya, oke, benar dosisnya, benar frekuensinya, seperti itu, benar cara pemberiannya ya. Dan pasien harus ditanya apakah mempunyai riwayat alergi jenis obat tertentu ya, oke, seperti itu ditanya. Apabila lupa berarti tadi harus dilakukan skin test gitu. Kemudian apabila pasiennya dalam kondisi hamil ya, ini harus dipilih obat ya yang tidak mempunyai efek atau dampak kepada janin ya atau fetus ya. Kenapa? Karena beberapa jenis obat itu mempunyai efek teratogenik terhadap fetus atau janin yang ada di dalam kandungan ibu ya, seperti itu ya. Jadi harus dipilih obat yang mempunyai efek teratogenik dalam dosis yang kecil ya, efeknya yang kemungkinan tidak ada, harus dipilih obat yang lain kalau ternyata pasiennya itu hamil. Kemudian yang keempat adalah berikan privasi kepada pasien ya. Kalau Anda memberikan injeksi, privasi ya, beritahu pasien akan prosedur yang akan dilakukan, ini penting sekali. Jangan tiba-tiba ibu sini suntik ya, jangan ya, jelaskan dulu mau diinjeksi apa, tujuannya untuk apa, bagaimana prosedurnya, itu dijelaskan
ya. Nah, kemudian ya biasanya kalau orang mau diinjeksi itu takut gitu ya, maka jangan lupa ya dilakukan tindakan relaksasi ya. Nah, diajak ngobrol dulu, tarik nafas panjang ibu ya gitu ya, dialihkan perhatiannya melalui imajinasi terbimbing atau guided imaginary misalnya. Oke. Nah, kalau sudah persiapan pasien, jangan lupa persiapan obat ya. Tadi lihat jenis obatnya benar apa tidak, dosisnya berapa, bagaimana cara pemberiannya, dan paling harus diingat adalah ya kondisi fisik obat ini masih baik atau tidak, kontainernya ya. Obat tidak boleh disuntikan bila ya tidak ada ketidaksesuaian jenis obat yang tersedia ya. Dengan instruksi dokter misalnya obat A ya ternyata obat tersebut tidak tersedia ya, jadi jangan sekali-sekali Anda memberikan injeksi ya, diganti dengan obat merek lain seperti itu ya. Identitas pasien harus jelas. Oke, seperti itu. Kemudian apabila ada perubahan fisik pada obat atau kontainer ya, misalnya sudah keruh ya, apalagi sudah kedaluarsa gitu ya, kalau kedaluarsa telah lewat, berarti jangan sekali-sekali diberikan, akan sangat berbahaya ya. Jadi Anda harus cek ya, ini cek labelnya obatnya ya, lihat perubahan fisik obatnya ya, masih clear atau tidak. Oke, seperti itu. Kemudian alat-alat yang diperlukan ya, ada kapas sapol 70% ya, sarung tangan, obatnya akan diinjeksikan ya, jarum steril harus disposal ya, jarum untuk ngambil obat dan jarum yang akan untuk memasukkan ke tubuh pasien ini harus beda ya, seperti itu. Tidak boleh ini jarum digunakan untuk ambil obat nanti langsung dipakai kepada pasien, tidak boleh, harus diganti jarumnya harus disposal ya, sekali pakai. Nah, seperti itu. Nah, prosedurnya ya, pasien bisa dalam kondisi duduk ya atau tidur ya, dengan siku kanan difleksikan, kemudian telapak kanan dalam posisi supinasi ya, sehingga permukaan bisa terlihat dengan jelas ya. Kemudian kita tentukan area injeksinya ya. Oke, seperti itu. Kemudian lakukan sterilisasi, dibersihkan dengan kapas alkohol. Nah, jangan lupa difiksasi dengan ibu jari tangan kiri ya. Kalau Anda memberikan tangan kanan, di tangan kiri digunakan untuk fiksasi ya. Regangkan kulit daerah yang akan diinjeksi ya. Tahan sampai dengan jarumnya dimasukkan. Diinsersi itu berarti dimasukkan ya. Nah, setelah itu ya, setelah dimasukkan akan muncul ini indurasi kulit ya, benjolan setelah dimasukkan kan akan bengkak kecil ini ya. Oke, menunjukkan bahwa obat benar ada di antara jaringan intradermal ya, intradermal atau intrakutan. Nah, setelah diinjeksikan seluruhnya obat yang di sini, tarik kembali jarum ya keluar dengan arah yang sama dengan arah masuknya jarum ya. Seperti itu. Jadi harus cepat dan pasien tarik nafas baru dicabut ya, untuk mengurangi rasa sakit. Nah, jika terjadi indurasi ya, ulangi prosedur injeksi di sisi yang lain ya. Jadi kalau tidak terjadi benjolan ini berarti harus diganti pada posisi injeksi yang lain. Berarti injeksi intrakutan atau intradermalnya nggak berhasil ya, paham ya? Jadi harus diganti pada tangan satu yang lainnya. Oke, seperti itu. Nah, dalam injeksi intrakutan atau intradermal ya, pasien harus diinstruksikan untuk tidak menggosok atau menggaruk ya pada daerah yang tadi diinjeksi ya. Nah, untuk tes tuberkulin pasien diinstruksikan untuk dievaluasi ya setelah 48 jam atau sampai dengan 72 jam ya. Nah, untuk skin test atau alergi test ya, ini akan muncul beberapa saat ya. Kalau tanda-tanda kemerahan di kulit ini berarti positif ya, berarti dia alergi terhadap obat tersebut misalnya ya. Nah, tanda injeksi berhasil itu apabila sedikit tahanan saat jarum dimasukkan. Ini ketika mau dimasukkan ada sedikit kayak ada tahanan ketika masukkan. Nah, kenapa? Karena obat lagi menelusuri dermis sehingga terjadi indurasi kulit sesudahnya. Ini kemerahan kayak gini ya, ini bentuknya. Oke, bengkak, ini berarti berhasil ya, indurasi namanya ya. Baik. Oke, begitu untuk mahasiswa penjelasan tentang intrakutan dan intradermal ya.
ada beberapa hal yang perlu saudara kerjakan secara mandiri ya. Jangan lupa setelah Anda kuliah ya, untuk membuat Anda paham ya, tolong baca lagi materi, dengarkan penjelasan dosen ya, penjelasan dari saya yang ada di YouTube ya, kemudian buat ringkasan secara mandiri ya, atau summary dari cara pemberian obat intrakutan. Nah, kemudian untuk terstrukturnya Anda nanti membuat makalah ya, cara pembuat injeksi obat intrakutan vaksin BCG misalnya ya. Nah, ini kalau kita luring itu dikerjakan secara kelompok ya, karena ini pandemi ya. Pandemi berarti dikerjakan individu ya. Nah, kemudian nanti kalau untuk tugas secara terstruktur dan lab praktek ya, berarti untuk injeksi ya, Anda melakukan percakapan ya dengan anggota keluarga saudara ya. Misalnya setelah diberikan injeksi intrakutan, intraderma atau subkutan misalnya, Anda mengidentifikasi ya, ada tidaknya efek samping dari obat. Nah, kemudian efek terapi dari obat Anda tanyakan. Nah, itu kemudian divideokan ya, didokumentasikan ketika Anda melakukan praktek lab ya, mengidentifikasi tentang efek kerja obat dan efek samping dari obat. Itu divideokan, Anda melakukan percakapan ya dengan anggota keluarga saudara, bisa dengan kakak atau orang tua sebagai pasien misalnya ya. Itu untuk tugas laboratoriumnya. Karena ini masa pandemi, belajar di rumah berarti harus dikerjakan secara individu ya. Nah, oke, seperti itu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup kuliah kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.